Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang persamaan Schrödinger atom hidrogen. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fitria dari Universitas Malikus Saleh, jurusan Pendidikan Fisika A1 2017. Nah, sebelum kita membahas tentang persamaan Schrödinger atom hidrogen, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu atom hidrogen. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu atom hidrogen? Ternyata atom hidrogen ini merupakan atom sederhana yang terdiri dari satu proton, di mana proton ini sebagai nukleus dan satu elektron yang mengitarinya. Persamaan Schrödinger untuk mendeskripsikan gerak elektron relatif terhadap proton, sehingga energi potensial sistem adalah energi potensial elektron yang terikat pada inti. Nah, karena elektron mengorbit inti pada kulit yang berbentuk bola, maka fungsi gelombang dan tingkat-tingkat energi elektron ditentukan berdasarkan penyelesaian persamaan Schrödinger dengan koordinat bola. Nah, hasil dari penyelesaian persamaan Schrödinger atom hidrogen ini dapat digunakan untuk menjelaskan teori atom menurut Bohr dan sebagai dasar teori atom secara umum. Di dalam merumuskan persamaan Schrödinger untuk atom hidrogen, diperlukan berbagai tahapan yang perlu diperhatikan agar dapat dipahami dengan jelas. Di mana tahapan yang pertama yaitu merumuskan model dasar atom hidrogen. Tahapan berikutnya yaitu mentransfer persamaan Schrödinger dari koordinat kartesius ke dalam koordinat bola atau polar. Tahap ini diperlukan karena energi potensial V merupakan fungsi dari jari-jari. Untuk menyelesaikan persamaan Schrödinger dari atom hidrogen, diperlukan suatu metode pemisahan variabel, yaitu memisahkan variabel yang sejenis untuk dikelompokkan menjadi persamaan mode. Lalu, apa itu persamaan Schrödinger atom hidrogen? Nah, persamaan Schrödinger atom hidrogen ini tidak lain adalah persamaan Schrödinger untuk sebuah partikel yang berupa elektron yang bergerak dalam medan potensial Coulomb yang dihasilkan oleh gaya tarik-menarik antara elektron dengan inti. Maka, massa partikel tersebut sebenarnya merupakan massa sistem proton elektron yang tereduksi, yaitu M sama dengan ME ditambah MP diper dengan ME dikali MP, di mana MP sama dengan 1836 ME. Maka dalam prakteknya biasanya menggunakan massa elektron saja karena antara M dan ME selisihnya sangat kecil. Untuk menyederhanakan pembahasan, proton kita asumsikan diam di pusat koordinat dan elektron bergerak mengelilinginya di bawah pengaruh medan atau gaya Coulomb. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar ini, di mana, karena proton dianggap diam, maka kontribusi energi sistem ini diberikan oleh elektron, yaitu energi kinetik, di mana rumusnya yaitu EK sama dengan P kuadrat per 2ME sama dengan min H bar kuadrat diper 2M dikali nabla kuadrat. Dan energi potensial sebuah elektron yang berjarak R dari inti, ini teman-teman bisa lihat pada gambarnya, maka dirumuskan dengan PR sama dengan min E kuadrat diper dengan 4Pi epsilon 0 dikali 1 per R. Dengan demikian, persamaan Schrödinger untuk atom hidrogen dapat kita tuliskan sebagai berikut, yaitu min H bar kuadrat diper dengan ME dikali nabla kuadrat dikurang E kuadrat per 4Pi epsilon 0,
dikali 1 per R. Psi R sama dengan Psi R. Nah, mengingat sistem atom hidrogen memiliki simetri bola, maka penyelesaian persamaan Schrödinger menjadi lebih sederhana bila operator nabla kuadrat disajikan dalam koordinat bola. Di dalam koordinat bola, R, theta, dan var pi, persamaan 63 menjadi min h bar kuadrat per 2me dikali 1 per R kuadrat dikali dengan du per du R dikali R kuadrat du psi per du R ditambah 1 per sin theta dikali dengan du per du theta dikali sin theta du pi per du psi per du theta ditambah 1 per sin kuadrat theta dikali du kuadrat psi diperkan dengan du var pi kuadrat dikurang E kuadrat per 4 pi epsilon 0 dikali 1 per R psi sama dengan E psi. Karena nabla kuadrat sama dengan 1 per R kuadrat dikali du per du R dikali R kuadrat dikali R kuadrat dikali du per du R ditambah 1 per R kuadrat sin theta dikali du per du theta dikali sin theta kali du per du theta tambah 1 per R kuadrat sin kuadrat theta dikali du kuadrat per du var pi kuadrat. Maka penentuan fungsi gelombang dan tingkat energi dari persamaan 6.4 dapat diperoleh dengan menyelesaikan persamaan 6.4 dengan metode pemisahan variabel, yaitu psi R sama dengan psi dalam kurung R kemudian theta dan var pi sebagai berikut, yaitu psi R theta var pi sama dengan R dalam kurung R kemudian upsilon dalam kurung kemudian upsilon dalam kurung theta var pi sama dengan R dalam kurung R theta dalam kurung theta kemudian ada var pi kemudian ada pi dalam kurung var pi. Nah, bila persamaan 6.5 ini kita substitusikan ke dalam persamaan 6.4, kemudian kita kalikan dengan min 2me R kuadrat per H bar kuadrat, maka persamaan 64 diperoleh du per du R dalam kurung R kuadrat dikali dengan du dalam kurung R theta pi per du R tutup kurung ditambah 1 per sin theta dikali du per du theta buka kurung sin theta dikali du R theta dikali pi per du theta kemudian tutup kurung ditambah 1 per sin kuadrat theta dikali du kuadrat R theta pi per du var pi kuadrat tutup kurung ditambah 2me R kuadrat diper dengan H bar kuadrat buka kurung E dikali buka kurung R theta pi tutup kurung ditambah E kuadrat per 4 pi epsilon 0 buka kurung
R theta pi tutup kurung sama dengan 0. Nah, dengan kita mendiferensialkan secara parsial persamaan 6.6a, maka kita peroleh theta pi du per du r dikali r kuadrat du r per du r tutup kurung ditambah r pi per sin theta du per du theta buka kurung sin theta dikali du theta per du theta tutup kurung ditambah r theta diper dengan sin kuadrat theta dikali du kuadrat pi per du var pi kuadrat tutup kurung ditambah 2me r kuadrat diper dengan h bar kuadrat dikali buka kurung e buka kurung r theta pi tutup kurung ditambah e kuadrat per 4pi epsilon 0 dikali buka kurung r theta pi tutup kurung sama dengan 0. Nah, dan apabila persamaan 6.6b itu kita bagikan dengan r dalam kurung r, kemudian kita bagikan kemudian dengan theta dan pi, maka akan kita peroleh 1 per r dikali d per dr buka kurung r kuadrat dikali dr per dr kemudian tutup kurung ditambah 1 per theta sin theta dikali d per d theta sin buka kurung sin theta dikali du theta per du theta tutup kurung ditambah 1 per pi sin kuadrat theta dikali d kuadrat pi per d var pi kuadrat ditambah 2me r kuadrat diper h bar kuadrat buka kurung e tambah kemudian dikalikan dengan buka kurung e tambah e kuadrat per 4pi epsilon 0 dikali 1 per r tutup kurung sama dengan 0 atau 1 per r d per dr buka kurung r kuadrat dikali dr besar per dr kecil tutup kurung ditambah 2me r kuadrat diper dengan h bar kuadrat dikali buka kurung e ditambah e kuadrat per 4pi epsilon 0 dikali 1 per r sama dengan min buka kurung 1 per theta sin theta dikali d per d theta kemudian dikali buka kurung sin theta per du theta sin theta dikali du theta per du theta kemudian tutup kurung ditambah dengan 1 per pi sin kuadrat theta du kuadrat pi per du var pi kuadrat tutup kurung sama dengan lambda. Dapat kita lihat pada persamaan 6.7 di situ bahwa suku pertama dan keempat hanya bergantung pada jari-jari R. Suku kedua dan ketiganya hanya bergantung pada sudut theta dan var pi. Maka kemudian suku yang hanya merupakan fungsi R saja itu dipisahkan dari suku yang merupakan fungsi sudut saja. Nah, pada persamaan 6.7 yang A dapat kita lihat bahwa kedua ruas mempunyai variabel yang berbeda, tetapi keduanya identik. Maka masing-masing ruas sama dengan konstanta, misalnya lambda. Dan bila kedua ruas dipisahkan, maka
maka diperoleh dua persamaan diferensial orde 2 fungsi radial dan sudut, yaitu 1/r dikali d per dr buka kurung r kuadrat dikali dr ataupun fungsi radial dibagi dengan dr kecil ataupun sudut, ditambah dengan 2 r kuadrat diper h bar kuadrat dikali buka kurung e tambah e kuadrat diper r tutup kurung sama dengan lambda, atau bisa juga d per dr buka kurung r kuadrat dikali fungsi radial ataupun dr besar diper dr kecil tutup kurung ditambah 2 r kuadrat diper h bar kuadrat dikali buka kurung e tambah e kuadrat per r tutup kurung dikali r besar sama dengan lambda r. Nah, dengan mensubstitusikan variabel yang sesuai pada persamaan 6.8, maka kita akan memperoleh persamaan diferensial persamaan diferensial fungsi Laguerre. Sedangkan suku yang hanya mengandung sudut theta dan var pi dapat dinyatakan sebagai 1/theta sin theta dikali d per d theta dikali buka kurung sin theta dikali du theta per du theta tutup kurung ditambah 1/pi sin kuadrat theta dikali d kuadrat pi diper d var pi kuadrat sama dengan min lambda. Kemudian setelah kita kalikan dengan sin kuadrat theta, maka persamaan 6.9a menjadi sin theta per theta d per d theta dikali buka kurung sin theta dikali du theta per d theta tutup kurung ditambah 1/pi dikali du kuadrat pi per du var pi kuadrat ditambah lambda sin kuadrat theta sama dengan 0. Kemudian sin theta per theta d per d theta dikali buka kurung sin theta kali du theta per d theta tutup kurung ditambah lambda sin kuadrat theta sama dengan 1/pi dikali d kuadrat pi per d var pi kuadrat sama dengan m kuadrat. Nah, pada persamaan 6.9b di sini dapat kita lihat bahwa ada bagian yang hanya bergantung pada sudut azimut var pi dan bagian yang bergantung pada theta saja, sehingga kedua variabel tersebut dapat dipisahkan seperti pada persamaan 6.7a. Dan suku tengah yang merupakan fungsi azimut suku tengah yang merupakan fungsi azimut saja dimisalkan sama dengan konstanta min m kuadrat, yaitu 1/pi dikali d kuadrat pi per d var pi kuadrat sama dengan min m kuadrat, atau d kuadrat pi per d var pi kuadrat ditambah m kuadrat pi sama dengan 0, dan sin theta per theta dikali d per d theta dikali buka kurung sin dikali d theta per d theta tutup kurung ditambah lambda sin kuadrat theta sama dengan m kuadrat, atau setelah kita kalikan dengan theta per sin kuadrat theta, maka akan diperoleh 1/sin theta dikali d per d theta dikali buka kurung
sin theta dikali d theta per d theta tutup kurung ditambah lambda dikurang m kuadrat per dengan sin kuadrat theta. Kemudian dikali theta sama dengan 0. Nah, dengan demikian maka persamaan 6.4 dipisahkan menjadi 3 persamaan diferensial order 2 yang hanya bergantung pada satu variabel. Nah, selanjutnya ada persamaan azimut. Penyelesaian persamaan Schrödinger atom hidrogen kita mulai dari persamaan yang paling sederhana, yaitu persamaan 6.10a, yakni persamaan azimut yang menggambarkan rotasi elektron terhadap sumbu Z, di mana rentang sudut rotasi disebut sumbu Z ini adalah 0 sampai 2pi dan kelipatannya. Itulah sebabnya konstanta 6.10a dipilih negatif, yaitu min m kuadrat, agar memberi solusi yang merupakan fungsi sinusoidal yang bersifat periodik. Jika dipilih positif akan memberi solusi fungsi eksponensial, sehingga untuk satu posisi yang sama akan diberi nilai yang berbeda. Misalkan pi dalam kurung pi per 6 tutup kurung, kemudian tak hingga dikali pi pangkat pi per 6 dan pi dalam kurung 2pi tambah pi per 6 tutup kurung tak hingga dikali pangkat min 2pi dikurang pi per 6. Nah, padahal posisi pi sama dengan pi per 6 sama dengan posisi pi sama dengan 2pi ditambah pi per 6. Nah, di sini dapat kita jelaskan bahwa pemilihan konstanta positif ini tidak menggambarkan kondisi fisis yang sesungguhnya. Nah, penyelesaian persamaan 6.10a itu adalah pi ekuivalen a dikali di pangkat i m var pi ditambah b dikali dikali pangkat min i dikali m dikali var pi. Nah, karena bilangan bulat m itu berharga positif atau negatif, m sama dengan 0, kemudian kurang lebih 1, kemudian plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya, maka persamaan 6.12a dapat kita tuliskan menjadi Pm ekuivalen a m dikali pangkat i m var pi. Nah, dengan keunikan pi untuk setiap harga var pi, yaitu pi dalam kurung var pi ditambah 2pi tutup kurung sama dengan pi atau pangkat i dikali m dikali buka kurung var pi ditambah 2pi tutup kurung sama dengan pangkat i m var pi. Karena pangkat i m 2pi sama dengan 1 dan a merupakan faktor normalisasi yang dapat diperoleh dari pensyaratan normalisasi, yaitu integral 0 2pi kemudian pi m buka kurung var pi tutup kurung pi n buka kurung var pi tutup kurung d var pi sama dengan delta n, di mana sama dengan 1 untuk m sama dengan n, kemudian
sama dengan kemudian batas ke selanjutnya yaitu 0 untuk M tidak sama dengan N. Nah, karena kompleks konjugat dari PM adalah PM ekuivalen AM dikali E pangkat IM per Pi, maka kondisi normalisasi untuk fungsi gelombang azimut adalah integral 0 sampai 2pi A dikali E pangkat min IM var Pi D var Pi sama dengan 1. Nah, 1 sama dengan nilai mutlak AM kuadrat integral antara 0 dan 2 var Pi D var Pi sama dengan nilai mutlak AM kuadrat 2pi. Maka AM sama dengan akar 1/2pi. Nah, bilangan bulat M di sini disebut dengan bilangan kuantum magnetik. Jadi PM sama dengan akar 1/2pi dikali E pangkat IM var Pi. Selanjutnya ada persamaan polar, di mana bagian persamaan Schrödinger atom hidrogen yang merupakan fungsi sudut theta disebut persamaan polar, dan theta adalah sudut yang dibuat oleh vektor posisi elektron relatif terhadap titik awal sistem koordinat yang merupakan posisi proton dengan sumbu Z. Jadi theta berharga dari 0 sampai pi, di mana persamaan polar itu yaitu 1 per sin theta dikali D per D theta dikali buka kurung sin theta dikali D theta per D theta tutup kurung ditambah lambda dikurang M kuadrat per sin kuadrat theta dikali theta sama dengan 0. Nah, karena persamaan diferensial persamaan diferensial 6.11b ini dengan konstanta lambda dan M kuadrat dikenal sebagai persamaan diferensial Legendre terasosiasi. Solusi dari persamaan ini itu dapat diperoleh dengan menggunakan metode Frobenius yang dinyatakan dalam bentuk deret pangkat tinggi berhingga yang dikenal sebagai polinom Legendre terasosiasi. Untuk menyederhanakan persamaan polar ini, pertama-tama kita dapat memisalkan M sama dengan 0. Nah, dalam kondisi ini persamaan diferensial Legendre associate berubah menjadi persamaan diferensial Legendre seperti persamaan 1 per sin theta dikali D per D theta buka kurung sin theta kali D theta per D theta tutup kurung ditambah lambda D theta lambda theta sama dengan 0. Nah, selanjutnya ada persamaan Schrödinger bagian radial, mana bagian radial dari persamaan Schrödinger atom hidrogen ini telah dijelaskan pada bagian awal yang ditunjukkan pada persamaan 6.8. Nah, dengan menggantikan lambda sama dengan L dikali L tambah 1 yang diperoleh dalam pembahasan persamaan polar fungsi Legendre, persamaan Schrödinger bagian radial didapat kita tuliskan 1 per R dikali D per DR dikali buka kurung R kuadrat dikali DR besar per DR kecil tutup kurung ditambah 2ME R kuadrat di per H bar kuadrat dikali buka kurung E tambah E kuadrat per R tutup kurung ditambah L dikali L tambah 1. Nah, persamaan ini
itu untuk sistem pengukuran yang menggunakan standar pokok cm, gram, dan sekon. Sedangkan untuk sistem pengukuran dengan satuan meter, kilogram itu menggunakan sistem satuan internasional. Maka rumusnya 1/r² dikali D per dr dikali buka kurung R kuadrat dikali dr besar per dr kecil tutup kurung ditambah 2 me per h bar kuadrat dikali buka kurung E tambah E kuadrat per 4 pi epsilon 0 dikali R dikurang L buka kurung L tambah 1 tutup kurung dikali H bar kuadrat diper dengan 2 me R kuadrat tutup kurung R sama dengan 0. Nah, ini merupakan rumus untuk sistem persamaan Schrödinger bagian radial yang dinyatakan dalam satuan internasional. Nah, karena elektron dalam keadaan terikat dengan inti, maka energi elektron negatif, maka energi eigen nilai dapat ditulis menjadi E sama dengan min E mut. Baiklah, selanjutnya itu ada contoh soal, di mana contoh soal ini yang pertama, tentukanlah fungsi gelombang radial dari elektron yang berada pada kulit K N sama dengan 2 di dalam atom hidrogen beserta kemungkinan-kemungkinan yang berkaitan dengan harga-harga L yang mungkin. Nah, ini penyelesaiannya dapat kita cari menggunakan persamaan R N L dalam kurung R kecil tutup kurung sama dengan min buka kurung ada 2 per Na0 tutup kurung pangkat kubik dikali N kurang L kurang 1 diper 2N buka kurung N tambah L tambah L tutup kurung pangkat kubik kemudian tutup kurung 1/1/2 dikali E pangkat min rho per 2 dikali rho pangkat L dikali L N tambah L antara 2 dalam kurung 1 plus 1 buka kurung rho. Maka dapat kita ketahui bahwa hasilnya adalah R21. Kenapa R21 itu sudah ya di atas. Nah, karena bila elektron karena untuk atom hidrogen Z-nya sama dengan 1. Kemudian apabila elektron berada pada subkulit 2p, maka fungsi gelombang radialnya menjadi R21 dalam kurung R sama dengan min 1/A0 pangkat kubik dikali 1/4 dikali 2 pangkat kubik tutup kurung pangkat 1/2 dikali min rho per 2 dikali rho dikali min 3 faktorial kuadrat diper 3 faktorial tutup kurung sama dengan 1/A0 pangkat 3/2 dikali 1/2,6 akar 6 dikali 6E pangkat min rho per 2 dikali rho. Maka R21 maka gelombang radialnya yaitu sama dengan 1/2
2A0 pangkat 3/2 dikali 1 per akar 3 3A0 dikali E pangkat min rho per 2A0. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya tentang persamaan Schrödinger atom hidrogen. Apabila ada kesalahan, ada salah dalam penyampaian, pada Allah saya mohon ampun. Akhir kata saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.